Ketemu kembali pada perkuliahan struktur data, masih dalam rangka perkuliahan online. Mudah-mudahan teman-teman masih semangat untuk menyelesaikan materi kita terakhir hari ini sebelum ujian tengah semester. Ya, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang teknik pengurutan. Nah, ini kemarin kita sudah membahas 3 teknik pengurutan, yaitu teknik bubble sort yang sangat sederhana, di mana kita hanya tinggal melakukan perbandingan antara satu elemen dengan elemen yang lainnya, memilih mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil tergantung pada teknik sortingnya. Lalu yang kedua adalah teknik seleksi, di mana kita harus menentukan nilai tertinggi atau nilai terkecil tergantung dari teknik pengurutan. Dan terakhir adalah teknik penyisipan yang kita lakukan seperti saat kita melakukan pengurutan kartu remi. Pada hari ini kita akan melanjutkan 3 materi lagi. Ada merge sort, yaitu memilah-pilah elemen array kemudian menggabungkannya kembali. Lalu ada teknik quick sort. Quick sort ini menggunakan teknik pivot. Nanti kita menentukan satu kunci, lalu tiap elemen sebelah kiri dan sebelah kanan kunci dibandingkan untuk bisa mengurutkan sesuai dengan urutan yang kita inginkan, baik itu pengurutan yang menaik ataupun pengurutan yang menurun. Terakhir adalah heap sort. Di sini nanti kita akan menggunakan pohon binary komplit. Seperti apa pohon binary komplitnya nanti akan dibahas sebelum kita membahas contoh soal dari heap sort ini. Sedikit perbedaan antara 3 algoritma ini dengan 3 algoritma sebelumnya. Kalau yang sebelumnya ini sangat sederhana, saya yakin teman-teman bisa cepat memahami karena tekniknya tidak terlalu kompleks. Berbeda mungkin dengan 3 algoritma yang akan kita bahas hari ini. Di sini teknik ini sedikit lebih kompleks dan ketiganya sama-sama menggunakan teknik rekursif. Seperti apa teknik rekursif itu nanti akan dibahas sebelum kita melanjutkan pada contoh kasus pengurutan. Oke, kita lanjutkan. Kita mulai satu persatu membahas 3 teknik pengurutan selanjutnya. Yang pertama adalah teknik pengurutan penggabungan. Nah, teknik pengurutan penggabungan ini merupakan teknik algoritma yang terkenal dengan sistem divide and conquer, di mana teknik ini itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada teknik membagi masalah menjadi beberapa masalah. Dalam hal ini objek kita yaitu array, maka nanti array kita akan dibagi menjadi beberapa sub array. Kemudian setiap sub masalah ini dia akan melakukan pemanggilan fungsi secara rekursif yang dilakukan secara terus-menerus. Dan terakhir nanti setiap permasalahan sub masalah yang sudah kita selesaikan itu kita satukan untuk menjadi suatu solusi. Jadi secara umumnya teknik penggabungan ini adalah kita melakukan pengurutan array, di mana array ini kita bagi menjadi 2 bagian, kemudian diurutkan setiap bagiannya setelah dibagi-bagi lalu digabungkan untuk mendapatkan pengurutan yang kita inginkan. Nah, sebelum kita masuk ke materi contoh dari merge sort ini, kita akan melihat dulu apa itu yang maksud dengan rekursif. Karena 3 algoritma yang kita bahas hari ini sama-sama menggunakan teknik rekursif. Nah, yang disebut dengan rekursif itu adalah jika kita memiliki fungsi dan fungsi itu memanggil dirinya sendiri dan dilakukan secara berulang. Nah, itu disebut dengan rekursif. Sedangkan fungsi yang memanggil dirinya sendiri tersebut itu adalah namanya fungsi rekursif. Contoh di sini penggunaan dari rekursif ini adalah, saya kasih contoh di sini kita punya satu metode main dan satu fungsi rekursif. Nah, fungsi rekursifnya di sini saya kasih nama dia panggil saya. Nah, ini fungsi rekursifnya. Si fungsi rekursif ini dia menerima inputan berupa angka, kemudian nanti dia melakukan seleksi. Jika angkanya sama dengan 0 maka dia akan selesai, tapi jika bukan 0 maka dia akan menampilkan angka yang diterima itu angka berapa. Nah, di sini dia akan memanggil diri dia sendiri. Jadi di dalam metode panggil saya ini dia memanggil
panggil saya juga, tapi dengan angka yang berbeda di sini. Nah, dalam fungsi rekursif itu biasanya ada satu skenario khusus, yaitu namanya adalah base case. Nah, base case ini adalah satu langkah untuk menyelesaikan proses rekursif agar kita bisa kembali ke program utama atau si main ini. Di sini dalam contoh fungsi panggil saya, yang menjadi base case-nya itu adalah jika angka yang diterima adalah sama dengan 0. Jadi nanti kalau panggil saya di sini parameternya 0, lalu nanti dia terima dan dia baca angkanya sama dengan 0, maka dia akan selesai. Berarti kembali ke fungsi main dan tidak akan melakukan proses panggilan. Lalu sisanya disebut dengan main case, yaitu di mana keadaan yang mengharuskan dia memanggil diri sendiri. Oke, kita lihat hasil running dari penggunaan fungsi rekursif ini. Fungsi rekursifnya ini dipanggil dari metode main. Di sini saya kasih dia nilai awalnya 5. Dari sini itu pada saat dia memanggil metode panggil saya dengan parameter 5, maka di sini pertama diterima angka 5, lalu dibandingkan apakah 5 itu sama dengan 0. Jadi dibandingkan pada base case-nya. Jika tidak, maka dia akan masuk ke bagian else, bagian dari main case-nya. Kemudian di sini dia akan menampilkan angka 5. Selanjutnya dia akan memanggil metode panggil saya dengan angka yang sekarang itu 5 dikurangi 1. Sehingga untuk pemanggilan panggil saya yang selanjutnya, dia akan menerima angka 4. Sama 4-nya dibandingkan dulu pada base case. 4 sama dengan 0, tidak, maka dia akan kembali mencetak angka 4, kemudian memanggil lagi fungsi rekursif panggil saya dengan angka parameternya 4 kurang 1. Di sini kemudian angkanya dibandingkan 3, apakah sama dengan 0? Karena masih tidak, maka dia akan menampilkan angka 3. Kemudian dia kembali memanggil fungsi panggil saya dengan nilai 3 kurang 1 atau 2. Nah, di sini pada saat dia punya angkanya 2, dibandingkan lagi 2 sama dengan 0, tidak, maka ditampilkan lagi. Dia akan terus memanggil sekarang dengan parameter 1. 1 apakah sama dengan 0? Tidak, maka dia tampilkan angka 1. Nah, sekarang dia akan memanggil panggil saya lagi dengan nilai masukannya adalah 1 dikurangi 1 atau sama dengan 0. Nah, pada saat sekarang panggil saya menerima parameter 0, maka 0 ini akan dibandingkan dengan angka. Apakah 0 sama dengan 0? Ya. Nah, sekarang kita sudah sampai pada base case. Kalau sudah sampai pada base case, berarti di sini kita bisa menyelesaikan pemanggilan rekursif ini kembali pada metode main. Nah, di sini setelah kita di metode main, setelah kita memanggil panggil saya, itu ada satu perintah namanya perintah menampilkan kata selesai. Nah, disinilah saat rekursif ini selesai, maka perintah selanjutnya baru bisa dijalankan. Itu adalah contoh dari fungsi rekursif. Nah, 3 algoritma yang sekarang kita bahas itu menggunakan teknik rekursif seperti ini. Jadi butuh ketelitian dan pemahaman dari teman-teman semuanya ya untuk bisa mengerti bagaimana teknik pengurutan yang 3 ini bisa berjalan dengan mudah. Oke, kita akan lanjut pada membahas contoh soal dari teknik merge sort. Di sini kita punya elemen array. Array A ini dia punya elemennya 5 dari indeks 0 sampai indeks 4 dengan deretan angka yang belum tersorting. Untuk proses ini pertama kita akan membagi array ini menjadi subarray. Subarray itu berarti bagian dari suatu array. Nah, di sini kita punya indeks yang paling kiri itu adalah 0 dan indeks paling kanan itu adalah 4. Di sini kita akan mencari indeks tengahnya dengan teknik menambahkan indeks kiri dengan indeks kanan lalu dibagi 2. Dan di sini kita ambil angka bulatnya saja. Jadi pada saat nanti kita mendapatkan penjumlahan kiri dan kanan ini berupa angka ganjil dan dibagi 2, maka itu diambil adalah angka bulatnya saja.
Di sini kita akan memiliki middle-nya 2, berarti kita kasih pemisah di sini antara array ini di setelah indeks kedua. Kemudian kita bagi dia menjadi 2 bagian, ada subarray sebelah kiri dan subarray sebelah kanan. Kemudian kita lakukan teknik secara rekursif, yaitu kita proses dulu yang sebelah kiri dengan angka di sini kirinya itu paling kirinya 0, lalu angka paling kanannya 2, kemudian kita ambil middle-nya itu adalah 1. Kita kasih pembatas di sini, kemudian kita bagi lagi. Di sini kita punya yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan. Nah, kalau yang kanan ini karena left dan middle-nya sama, maka tidak dibagi lagi. Nah, kecuali yang sebelah kiri ini karena kiri dan kanannya berbeda. Di sini kita cari middle-nya. Nah, setelah kita punya, baru kita bagi lagi seperti ini. Sama dengan yang sebelah sini, ini 3 dan 4, kita lakukan proses pencarian middle dulu. 3 tambah 4 dibagi 2, kita dapat 3. Kemudian kita bagi. Nah, setelah dibagi-bagi seperti ini, baru kita bandingkan satu persatu. Pertama, di sini tadi hasil pembagian ini kita bagi denahnya saja dulu ya, biar terlihat dengan jelas. Nah, pertama kita lakukan dari yang paling bawah dulu. Di sini yang indeksnya paling kiri, yang paling kecil. Kita bandingkan kiri dengan kanan ketiga ini. Apakah indeks kiri itu kurang dari sama dengan kanan? Ya, tidak. Berarti kalau tidak, di sini kita ambil dulu yang sebelah kanan, masukkan ke indeks 0, kemudian sisanya kita ambil dari indeks yang sebelah kiri. Sehingga sekarang dia memiliki nilai yang berurutan. Kemudian, nah, kita punya yang kirinya sudah tersusun kembali, tinggal kita bandingkan dia dengan sebelah kanannya. Apakah kiri ke 0 itu kurang dari sama dengan kanan ke 0? Jika ya, maka kita masukkan dulu untuk yang pertamanya ya, dari kiri 0. Kemudian, nah karena yang kiri itu sudah dibandingkan dengan yang kanan ini, tinggal kita bandingkan kiri indeks ke 1 dengan yang kanan di sebelah sini. Apakah kiri indeks 1 ini kurang dari sama dengan kanan indeks ke 0? Tidak. Nah, kalau tidak berarti untuk mengisi indeks ke 1 ini kita ambil dari yang sebelah kanan. Baru, nah untuk yang keduanya ya, kita ambil dari sisa sub elemen yang kiri ini. Sekarang yang kiri sudah tersusun. Kita udah punya, tinggal kita bandingkan yang sebelah kanan dulu. Nah, yang kanan kiri 2 dan kanan 2 ini kita bandingkan, apakah kirinya kurang dari sama dengan kanan? Ya, nah maka pertamanya kita masukkan dulu yang kiri, lalu sisanya kita masukkan yang sebelah kanannya. Kemudian sekarang sebelah kiri dan sebelah kanan sudah tersusun kembali, sudah tergabung kembali, tinggal kita gabungkan. Satu persatu elemennya kita bandingkan. Pertama dari kiri indeks ke 0 dengan kanan indeks ke 0 untuk mengisi array ke 0. Apakah kiri ke 0 kurang dari kanan ke 0? Tidak, berarti kita akan ambil dari yang sebelah kanan dulu. Nah, selanjutnya kita akan bandingkan kiri ke 0 ini dengan kanan ke 1. Apakah kiri ke 0 atau 16 ini kurang dari sama dengan 21? Iya. Nah, pada saat iya, maka kita ambil dulu yang indeks satunya dari sebelah kiri. Kemudian kita bandingkan sisa elemen dari subarray yang belum masuk ke array. Nah, untuk mengisi indeks kedua, kita bandingkan kiri indeks ke 1 dengan kanan indeks ke 1. Apakah 42 kurang dari sama dengan 21? Tidak. Nah, berarti untuk indeks kedua ini kita akan ambil dari yang sebelah kanan. Sisanya untuk mengisi, karena kita sudah tidak punya lagi elemen sebelah kanan, berarti tidak perlu lagi ada perbandingan antara kanan dengan kiri.
Berarti tinggal kita masukkan sisa dari sebelah kiri. Sehingga array yang kita miliki sekarang sudah terurut. Seperti ini. Oke, contoh yang kedua, di sini kita memiliki array dengan banyak elemen 10 dengan indeks mulai dari indeks ke 0 sampai indeks ke 9. Nah, di sini kita memiliki indeks left-nya itu 0, indeks right-nya 9. Berarti nanti kita tinggal nyari middle-nya itu 9 ditambah 0 dibagi 2. Nah, di sini hasilnya 4,5 karena indeks itu nilainya integer, maka kita ambil 4. Nah, berarti di sini ibaratnya kita akan bagi 2 array ini, kita ambil sebelah kiri dari 0 sampai 4 indeksnya, dan sebelah kanan dari 5 sampai dengan 9. Selanjutnya kita proses dulu untuk yang sebelah kiri. Sama caranya, kita cari middle-nya, left ditambah right dibagi 2, berarti 0 ditambah 4 dibagi 2 kita dapat 2, berarti kita bagi 2 lagi, 0 sampai 2 kita pisahkan sebelah sini, sisanya 3 dan 4 kita pisahkan sebelah sini. Nah, di sini adalah proses rekursif itu kita akan menyelesaikan dulu pembagian array menjadi sub-array sampai beres, baru nanti kita kerjakan yang sisi sebelah kanannya. Jadi kita kerjakan dulu sisi sebelah kiri sampai beres, baru nanti kita kerjakan yang sebelah kanan dari 5 sampai dengan 9. Di sini kita kembali kerjakan dulu yang sebelah kiri dulu. Sini kita punya 0, left-nya, right-nya 2, berarti kita punya middle-nya 1. Berarti ke sini kita bagi 2 lagi. Di sini 0 sampai 1, 1 lagi, di sini adalah yang 2. Selanjutnya kita kembali kerjakan yang paling kiri. Di sini kita punya left-nya 0, right-nya 1, berarti kita punya middle-nya 0. Nah, jadi kita pisahkan yang 0, kemudian kita pisahkan yang 1. Nah, di sini kita selesai membagi sebelah kiri. Nah, sekarang yang sebelah kiri ini sudah kita bagi-bagi menjadi terpisah. Nah, tinggal kita kerjakan yang sebelah kanannya ini. Kita balik lagi runut. Nah, ini 3 dan 4. Ini kan belum dibagikan, berarti 3 ditambah 4 dapat 7, dibagi 2 dapat 3. Berarti kita pisahkan 3, lalu kita pisahkan 4 di sini. Nah, selesai proses membagi subarray utama sebelah kiri dari 0 sampai 4 sudah kita bagi-bagi, tinggal kita bikin perbandingan. Di sini kita bandingkan indeks 0 dan indeks 1. Mana yang lebih kecil? Nah, lebih kecil maka akan kita simpan terlebih dahulu. 9 dengan 15 lebih kecil 9, maka kita simpan dulu 9 di indeks ke 0. Kemudian kita baru masukkan indeks ke 1-nya. Oke. Kebetulan di sini karena kita punya deret angka yang sudah menaik ya, jadi tidak ada perubahan. Selanjutnya tinggal kita ambil yang indeks kedua, kita bandingkan indeks 0 di sini dengan indeks kedua di sini, mana yang lebih kecil. Nah, karena 9 yang lebih kecil, kita simpan terlebih dahulu 9. Lalu kita bandingkan indeks ke 1 dengan indeks yang ada di sini, 15 sama 34 lebih kecil 15, maka posisinya tetap 15 terlebih dahulu. Kemudian baru kita masukkan 34. Ini kebetulan aja contoh soal kita punya deret yang sudah dalam posisi menaik. Oke, selanjutnya di sini kita punya 3 dan 4. Nah, di sini 3 dan 4-nya belum kita bandingkan. Nah, kita bandingkan 3 dan 4 mana yang lebih kecil? Karena yang lebih kecil itu 27, maka di sini ada proses pertukaran. Nah, kita masukkan dulu 27 dulu, posisi ketiga, baru 86 posisi keempat. Jadi ini posisi ketiga, ini posisi keempat. Nah, selanjutnya tinggal kita gabungkan
sisi 0 sampai 2 dan sisi 3 sampai 4 ini. Jadi kita bandingkan satu per satu. Pertama 0 kita bandingkan dengan 3, apakah 9 lebih kecil dari 27? Ya, maka kita simpan terlebih dahulu 9 di sini. Lalu setelah itu kita maju ke sebelah kanannya, apakah 15 kurang dari 27? Ya, maka kita simpan dia di indeks ke 1. Maju lagi ke sebelah sini, ke sebelah kanannya, apakah 34 kurang dari 27? Tidak. Nah, berarti di sini kita ambil dulu yang 27. Sini indeks yang kedua, lalu kita bandingkan 34 dengan 86. 34 kurang dari 86, maka 34 dulu kita simpan di sini indeksnya ketiga, dan terakhir adalah 86, indeks keempat. Selesai untuk sisi sebelah kiri, tinggal kita proses untuk sisi sebelah kanan. Nah, sebelah kanan ini karena belum kita bagi-bagi menjadi sub array, maka kita kembali bikin proses pembagian subarray seperti tadi. Di sini kita cari middle-nya dulu ya. Kita cari middle-nya. Berarti middle-nya di sini 5 ditambah 9 dibagi 2, 5 tambah 9 dapat 14, dibagi 2 kita dapat 7. Berarti subarray pertama 5 sampai 7 di sini. Kemudian kita yang subarray yang kedua adalah 8 sampai dengan 9. Sama, kita proses dulu yang sebelah kirinya. Nah, berarti kita cari middle dari 5 sampai 7. Kita dapat 6. Berarti di sini kita pisahkan 5 dengan 6. Kemudian ini 7. Nah, kita selesaikan dulu untuk subarray sebelah kiri dulu. Kemudian 5 dan 6 kita pisahkan masing-masing. 5 dan 6. Oke, proses pembagiannya sudah. Di sini tinggal kita pisahkan yang di sini 8 dengan 9 kita pisahkan masing-masing. Oke. Sudah dipisah-pisah, sekarang tinggal kita bandingkan. Kita bandingkan dulu indeks kelima dengan indeks keenam. 50 lebih kecil dari 7? Tidak, berarti kita simpan dulu 7, baru kita simpan 50 setelahnya. Nah, kita tukar, ini indeksnya jadi 5, ini indeksnya jadi 6. Selanjutnya kita bandingkan dengan indeks ke 7. Kita bandingkan indeks ke 5, 7 kurang dari 5? Tidak, oh berarti di sini kita simpan dulu 5 terlebih dahulu. Lalu kita simpan 7 dan terakhir simpan 50. Nah, kita susun indeksnya ini 5, ini 6, ini 7. Lalu kita lihat 8 dan 9. Nah, di sini 8, 9, 15 dan 77, 15 kurang dari 77, berarti di sini kita masukkan 15, kemudian kita masukkan 77. Sekarang tinggal kita gabungkan. Apakah 5 kurang dari 15? Ya, berarti 5 terlebih dahulu. Kemudian 7 kurang dari 15? Ya, berarti selanjutnya 7. Apakah 50 kurang dari 15? Tidak, berarti kita ambil dulu 15. 50 kurang dari 77? Ya, berarti kita ambil dulu 50. Lalu kita ambil 77. Oke, sekarang kita susun ininya. Ini 7, ini 8. Nah, subarray kiri dan subarray kanan sudah tersusun, tinggal kita gabungkan. Nah, di sini sudah kita punya untuk array 1 sampai 0 sampai 4 dan 5 sampai dengan 9. Sekarang tinggal kita gabungkan. Untuk indeks ke 0 kita bandingkan 0 dengan indeks ke 0 dengan indeks ke 5. 9 kurang dari 5? Tidak, berarti kita lebih dahulu menyimpan 5 di paling kiri. Lalu kita bandingkan 9 dengan 7. Berarti lebih kecil 7, kita masukkan 7. Nah, berarti ini indeks ke 0, ini indeks ke 1. Lalu 9 kita bandingkan dengan 15.
Nah, lebih kecil 9, berarti sekarang 9 masukkan ke deretan, ini indeksnya 2. Lalu maju ke sini, 15 kurang dari 15, tidak, berarti karena ini kebetulan sama, kita bisa ambil terlebih dahulu, mau kiri dulu, lalu setelah itu kita ambil yang kanan. Karena tidak masalah ya, karena 15-nya memiliki angka yang sama. Selanjutnya kita pindah ke sebelah kanannya, 27 kita bandingkan dengan 50, lebih kecil 27, berarti kita deretkan dulu 27. Selanjutnya kita pindah 34 kurang dari 50, iya, berarti kita masukkan dulu 34. Selanjutnya geser ke sebelah kiri, sebelah kanan, 86 kurang dari 50, tidak, berarti kita ambil dulu 50. 7. Terakhir 86 kurang dari 77, tidak, berarti kita ambil dulu 77. Setelah itu baru kita masukkan 86. Terakhir tinggal kita susun indeks. Ya. Sekarang array yang kita miliki sudah dalam keadaan tersusun, terurut secara menaik.